Erika, tolong buka pintunya. Iya Mbak, sebentar ya Mbak. Erika, Iya Mbak, sebentar Mbak. Kak, tolong buka pintunya. Iya Mbak. Benny mana? Mas Benny udah berangkat ke kantor Mbak. Ada apa Mbak? Kenapa ya Mbak? Kamu nggak perlu pura-pura kuat di depan aku, Erika. Kamu dipukulin lagi sama Benny kan? Mbak Nabila tahu dari mana? Erika. Aku nggak apa-apa kok Mbak. Please jangan kasih tahu Mas Arga ya Mbak. Aku mohon. Kita duduk dulu yuk. Yuk. Mas Arga udah tahu semuanya kan. Tadi Bagas nelpon aku pas aku lagi bareng sama Mas Arga. Gak tau dari Bagas. Kak, kamu nggak bisa begini terus. Kamu harus lapor polisi. Aku akan dampingin kamu. Mbak, aku nggak bisa Mbak. Kamu pasti bisa, Kak. Kamu ini korban KDRT. Mbak, aku nggak mau masalah di keluarga aku tuh makin besar dan rumit kalau aku lapor polisi Mbak. Aku kasihan sama Bagas. Aku nggak mau ayahnya di penjara karena KDRT. Mbak, gimana kalau dia dibully sama teman-temannya di sekolah Mbak? Aku nggak mau dia malu. Nggak bisa Mbak. Kamu nggak bisa terus-menerus hidup dalam rumah tangga yang nggak bagus ini. Kamu itu berhak bahagia, Erika. Aku tahu Mbak. Tapi aku juga yakin dengan kesabaran aku, Mas Benny pasti akan sadar. Keluarga aku pasti nanti bisa bahagia kok Mbak. Apa kamu yakin bisa ngerubah orang yang bertahun-tahun mukulin kamu? Terus dia minta maaf? Lalu dia ngulangin lagi? Kamu yakin?
Meskipun Allah nggak menyukai perceraian, tapi Dia selalu ngasih jalan keluar di setiap kesulitan kita. Kamu cuma harus berusaha. Mbak, aku nggak mungkin cerai dari Mas Benny, Mbak. Aku nggak mau kalau sampai nanti Bagas punya orang tua yang nggak utuh. Aku harus ketemu sama Benny. Mbak, please jangan, Mbak, nggak usah. Mbak, jangan ya. Karena kamu tenang aja. Kamu percaya sama aku ya. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah saya melihat prospek bisnis tentang radio, saya akhirnya mengambil keputusan bahwa saya akan membeli salah satu stasiun radio cukup terkenal di Jakarta, yaitu Radio Melodi Familia. Dan yang saya percayakan untuk menjalankan itu, ialah Pak Benny. Terima kasih buat Pak Firman telah mempercayai saya. Saya berjanji, saya akan bertanggung jawab dengan pekerjaan saya yang baru ini. Terima kasih juga buat teman-teman apresiasinya. Sekali lagi buat Pak Firman, terima kasih. Sama-sama. Halo? Oke, baik. Ya, saya segera ke sana. Permisi Mbak, Iya, bisa saya bantu. saya mau ketemu sama Pak Benny Erlangga dari Divisi Pemasaran. Ruangan Pak Benny ada di lantai 10, Bu. Liftnya di mana ya Mbak? Sebelah sana belok kiri. Oke, makasih. Sama-sama. Nabila? Pak Firman, kok ada di sini? Oh, kebetulan saya emang kantornya di sini kok. Terus kamu sendiri ngapain di sini? Saya mau ketemu sama adik ipar saya Pak, namanya Benny. Oh, Benny. Jadi Benny itu adik ipar kamu? Iya, lebih tepatnya suami dari adik ipar saya. Oke. Oh iya, tadi saya sempat ketemu sama suami kamu di rumah sakit Selaras. Pak Firman nggak salah lihat. Oh enggak kok, saya ingat betul. Dan kalau boleh tahu, sebenarnya siapa yang sakit ya? Kami semua baik-baik aja sih Pak. Mungkin Mas Arga lagi ada keperluan yang lain. Oh, syukurlah kalau gitu. Kenapa Mas Arga bohongin aku lagi ya? Katanya Mas Arga tadi ke proyek yang ada di Tangerang. Terus buat apa Mas Arga datang ke rumah sakit tadi? Apa ada hubungannya sama si permen karet? Pak ini kenapa Pak? Tunggu ya. Coba saya pencet tombol emergency. Nabila, kamu kenapa? Kamu baik-baik aja kan? Saya trauma sama ruangan gelap Pak. Yaudah gini aja, kamu coba atur nafas kamu pelan-pelan ya, sambil kamu pikirkan hal-hal yang positif, oke? Ini harusnya nggak lama sih. Nabila, kamu tenang aja ya. Ini biasanya masalah kayak gini nggak akan lama. Ini mungkin karena listriknya switch ke genset dan gensetnya agak error, jadi agak lama nyalanya. Tapi Nabila, kamu nggak apa? Alhamdulillah.
Kamu baik-baik aja kan? Iya Pak, saya baik-baik aja. Makasih ya Pak, udah bantu nenangin saya. Iya. Saya permisi dulu Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, maaf. Saya mau tanya ruangan Pak Beni di mana ya? Dari Pak Beni. Setahu saya Pak Beni lagi meeting sama bos di lantai 3. Sama bos. Iya, Pak Firman. Jadi Pak Firman itu bos di sini. Itu Pak Beni ya? Oh, iya. Makasih ya Mbak. Sama. Oh, Mbak Nabila? Mbak Nabila ngapain kesini? Ada yang mau saya omongin sama kamu, Ben. Tapi nggak di sini. Maaf, saya nggak ada waktu, saya harus kerja. Kalau kamu nggak ada waktu untuk ngomongin ini, ya terpaksa saya akan ngomongin ini sekarang. Ini masalah kamu sama Erika, Ben. Tadi Bagas nelpon saya sambil nangis-nangis dan ketakutan. Dia bilang kamu lagi mukulin Erika. Mbak Nabila, maaf. Tolong jangan ikut campur urusan rumah tangga saya. Saya terpaksa ikut campur kalau ini membahayakan adik dan keponakan saya. Apalagi Bagas. Dia pasti sangat ketakutan ngelihat kedua orang tuanya bertengkar. Dia bisa trauma, Ben. Dan traumanya tuh bisa sampai dia dewasa. Kamu juga perlu ingat satu hal. Mas Arga udah tahu masalah ini. Dan dia titip pesan sama kamu. Dia akan bertindak tegas kalau kamu sampai mukulin Erika lagi. Tolong, Ben. Kamu stop perilaku KDRT ini. Kalau bukan demi Erika, tolong demi Bagas. Jangan bikin Bagas jadi trauma. Saya harus kerja lagi. Selamat siang, Mbak. Siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya mau ketemu sama Pak Arga. Baik Bu, sebentar saya telepon Pak Arganya dulu. Halo, Maaf mengganggu Pak, ada yang ingin bertemu dengan Pak Arga? siapa? Maaf Bu, nama Ibu siapa? Saya aja yang bicara. Oh, baik Bu. Halo, siang Pak Arga. Ini saya Wilda dari PT Kartika Abadi. Kamu kenapa sih nekat datang ke sini? Kita udah sepakat kalau kamu nggak pernah datang ke kantorku. Sorry Pak, ini urgent soalnya. Saya bisa ketemu Bapak di mana ya? Kan kamu bisa telepon ke handphone aku. Nggak perlu lihat resepsionis. Gini aja Pak, gimana kalau kita ketemuan di parkiran? Di mobil saya, ya? Soalnya ada dokumen yang mau saya kasih ke Bapak. Terima kasih Pak. Thank you ya. Sama-sama Bu.